Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita masuk materi bab baru mengenai rangkaian listrik. Akan tetapi sebelumnya Bu Ira jelaskan dulu bahwa setiap benda yang ada di alam itu sebetulnya terdiri dari atom-atom. Nah, di situ anak-anak bisa kalian lihat ada gambar atom di mana terdiri dari inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Proton itu yang berwarna kuning itu anak-anak yang di dalamnya ada tanda plusnya. Jadi proton itu bermuatan positif yang terdapat di dalam inti atom, sedangkan neutron itu bermuatan netral. Sementara elektron itu adalah partikel atom yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Ilmu yang mempelajari muatan-muatan listrik yang diam disebut sebagai listrik statis. Listrik statis merupakan gejala yang muncul akibat perbedaan muatan pada suatu benda. Benda bermuatan listrik. Bu Ira ingatkan dulu anak-anak, Bu Ira mohon kalian mencatat materi yang Bu Ira sampaikan ini di buku tulis IPA, jadi kalian rangkum untuk panduan mengerjakan soal atau tugas supaya kalian lebih bisa. Oke, kita lanjut. Benda bermuatan listrik itu ada 3 macam. Yang pertama adalah benda netral, di mana jumlah protonnya sama dengan jumlah elektronnya, atau jumlah partikel yang bermuatan positif sama dengan jumlah partikel yang bermuatan negatif. Itu dikatakan benda tersebut netral. Nah, selain benda netral, anak-anak sebetulnya ada lagi benda bermuatan positif dan benda bermuatan negatif. Untuk benda bermuatan positif itu jumlah protonnya lebih banyak daripada jumlah elektronnya. Itu dikatakan benda tersebut bermuatan positif. Karena jumlah muatan positifnya lebih banyak ya daripada jumlah elektronnya atau muatan negatifnya. Sementara yang ketiga, benda dikatakan bermuatan negatif jika jumlah protonnya kurang dari jumlah elektron. Nah, kalian lihat di situ anak-anak ada gambarnya. Yang paling kiri di situ ada 6 muatan positif yang warna biru dan ada 6 muatan negatif yang bulat kecil warna kuning. Karena jumlah positif dan negatif sama, dikatakan benda netral. Tetapi jika contohnya muatan positifnya ada 5, sedangkan muatan negatifnya ada 8, karena banyak muatan negatifnya, maka benda bermuatan negatif karena banyak negatifnya. Nah, untuk berikutnya, nah kalian perhatikan di situ. Jika ada 7 muatan positif, sedangkan muatan negatifnya ada 5, karena banyak positifnya dikatakan benda bermuatan positif. Baik anak-anak, sekarang kita bahas dulu mengenai interaksi muatan listrik. Untuk muatan yang sejenis, contohnya muatan negatif dengan muatan negatif ini dikatakan sejenis karena sama, atau positif dengan positif juga sejenis. Untuk muatan listrik berbeda jenis itu negatif dengan positif. Kalian sekarang lihat yang sebelah kiri, muatan listrik sejenis, negatif dengan negatif didekatkan maka akan tolak menolak. Begitu juga jika benda bermuatan listrik sama, positif dengan positif didekatkan, maka juga akan tolak menolak karena muatannya sejenis. Akan tetapi jika muatan listrik berbeda jenis, negatif didekatkan dengan positif karena berbeda jenis, maka dia akan tarik menarik.
Jadi itu anak-anak interaksi muatan listrik. Sekarang kita bahas mengenai cara membuat benda bermuatan listrik. Sebetulnya ada 3 cara anak-anak, tapi khusus untuk pertemuan kali ini kita fokus dulu pada 1 cara dulu. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita lanjut pada cara yang berikutnya. Untuk membuat benda bermuatan listrik itu sebetulnya bisa dibuat dari benda netral. Cara membuatnya yang pertama dengan cara menggosok, yang kedua dengan cara konduksi, dan yang ketiga dengan cara induksi. Untuk hari ini yang kita bahas adalah cara yang pertama dulu, yaitu dengan cara menggosok. Cara menggosok dilakukan dengan menggosokkan bagian suatu benda dengan bagian benda lain. Jadi, 2 benda yang sama-sama netral akan dibuat menjadi bermuatan listrik dengan cara menggosok. Nah, setelah ini Bu Ira minta kalian untuk mempraktikkan sendiri di rumah. Setiap benda mempunyai kecenderungan untuk melepas atau menangkap elektron ketika digosokkan dengan benda yang lain. Jadi Bu Ira ingatkan kembali, setelah ini Bu Ira mohon kalian mempraktekkan sendiri di rumah mengenai cara membuat benda bermuatan listrik. Setelah itu kalian foto hasilnya dan dikirim di Google Classroom. Nanti akan Bu Ira kasih tambahan nilai. Nah, contohnya anak-anak di situ ada penggaris plastik. Jadi nanti setelah ini kalian siapkan penggaris plastik. Awalnya itu kan netral. Kemudian didekatkan dengan rambut yang kering, bukan rambut yang basah atau setelah keramas ya. Rambut harus benar-benar kering, biar nanti bisa dijadikan bermuatan listrik. Kalian perhatikan, jika penggaris plastik digosok-gosokkan di rambut yang kering, menggosoknya harus searah, maka elektron dari rambut berpindah ke penggaris plastik, sehingga penggaris plastik kelebihan elektron atau kelebihan muatan negatif, sehingga penggaris plastik menjadi bermuatan negatif, sedangkan rambut bermuatan positif. Karena elektron dari rambut itu tadi anak-anak sudah pindah ke penggaris plastik. Kalau kelebihan elektron itu bermuatan negatif, karena rambut itu elektronnya berkurang pindah ke penggaris, maka rambut dikatakan bermuatan positif. Nah, sekali lagi setelah ini kalian praktekkan sendiri lalu difoto. Jadi alatnya hanya penggaris plastik dan rambut kering kalian sendiri. Contoh yang kedua untuk membuat benda netral bermuatan listrik adalah interaksi antara kaca yang digosok dengan kain sutra. Elektron dari kaca tadi pindah ke kain sutra. Jadi kaca menjadi bermuatan positif, kain sutra kelebihan elektron bermuatan negatif. Jadi benda itu dari benda netral bisa diubah menjadi bermuatan listrik dengan cara menggosok. Mudah-mudahan kalian paham anak-anak. Sekian dulu dari Bu Ira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.